Maaf, ini aku dari keluarga dari adik aku, ini aku kakaknya. Aku di sini cuma mau ngelurusin bahwasanya adik aku emang Malam. Ya, saya ini kan orang Manukan ya, Pak Paroki Santo Stefanus Manukan ya. Saya kemarin misa tanggal 20, misa harian itu saya curiga orang ini kok pakai jilbab, pakai cadar juga. Itu kayak kelihatan kayak dia itu megang peso di perutnya gitu loh. Saya curiga kok membawa sesuatu gitu loh. Keluarga saya juga agak curiga juga. Ya, terus dari satpamnya gereja itu kayak curiga juga. Ternyata beneran teroris. Dikiranya itu kayak kayak asistennya apa itu keluarga taruh di situ gitu loh. Dan ternyata itu orang ODGJ ya katanya katanya kepolisian Surabaya, Manukan Surabaya itu ya. Oh, Ya Bapak saya ada di situ ya ya? gitulah Ada di lokasi. Pada saat kejadian ini Bapak ada di ya. lokasi dong berarti? Ya baru di Santo Stefanus betul. Wow. Serem nggak Pak ya berarti ya? Iya Tapi benar dia ketika misa itu dia teriak-teriak sampai muntah-muntah itu benar ya Pak? betul ya, saya melihat sendiri. Dia teriak apa Pak? Teriak Allah itu adalah Tuhan, Allah SBT itu adalah Tuhan, Allah tiada Tuhan selain Allah. Ya gitulah Teriak, teriaknya. teriak tukubir Pak. Teriak tukubir nggak Pak? Iya betul Tukubir. Aduh. itu. Iya betul. Pagi kan ini Berarti bisa pagi sekali ya. Pastinya sekitar jam Iya 6 ya. jam 7 misalnya, Jam 7. Oke. jam 7 pagi tanggal 20. Terus dia sekarang benar dibawa ke rumah sakit, bukan dipolisikan ya? Dibawa ke rumah sakit ya? Di kayak beritanya kemarin sih di kepolisian, tapi sekarang tidak tahu, kayaknya di rumah sakit ya. Hmm. Hmm. Oke Pak, ada yang ingin disampaikan nggak Pak buat kita-kita ini Pak? Kalau ketemu yang kayak begini gimana Pak? Berdasarkan pengalaman nih berarti nih. Ya untuk apa ya, pengalaman saya itu ber, berwaspadalah kepada orang-orang yang seperti ini supaya kita tidak supaya kita apa ya, tidak curiga aja gitu loh. Kan soalnya kan apa ya, orang seperti ini kan bisa merenggut nyawa kita gitu. Tiba-tiba kayak ya orang seperti ini tiba-tiba membawa bom, ya bisa aja itu nyawa kita kehilangan gitu. Ya. Ya Ini lagi ya masuk seperti nggak itu. nanyain dulu Pak? Ya, nggak ada orang yang nanyain kan? Pertama kali mau masuk begitu? Tidak ada yang nanya ini. Nyelonong masuk aja gitu. Berarti dia udah ada Iya, di misa sebelum mulai atau di tengah-tengah misa dia datang Pak? tengah-tengah misa datang. Oh, di tengah-tengah misa dia datang. Dikira kemarin itu dikiranya satpam itu mengambil barang di mobil gitu loh. Ya asisten asisten ya umat gereja itu dikiranya ngambil sesuatu, ngambil barang dari mobil lah. Itu dikiranya satpamnya Oh, gitu. Ternyata orang tidak dikenal, ya teroris. Ya seperti itu. oh.
Dikirain pembantu, makanya dibiarin aja gitu ya masuk ya. Dan betul, ya seperti itu. Masuk, duduk, terus dia teriak-teriak di dalam, Allahu Akbar, takbir, Ya, oh, Akbar. gitu Tiada ya. Tuhan selain Allah. Ya betul. Tidak ada Tuhan Ya. selain Allah. Waduh. Ini kalau kalau bom itu udah meledak itu, Pak. Iya, saya kemungkinan udah mati. Terus ketika dia teriak begitu, reaksi jemaat yang lain gimana, Pak? Ketika dia teriak-teriak. Ya penuh dengan emosi pasti. Tapi cuma liatin Romonya aja aja begitu. kemarin sampai iya cuma ngeliatin aja. Saya juga ngeliatin. Gitu. Romonya aja kemarin Hmm. tengah misa langsung lari. Di tengah-tengah misa lagi baca apa ini? Lagi khotbah itu. Lagi khotbah tiba-tiba langsung lari. Ketahuan ini. Lari kemana maksudnya tuh? Lari dia ke ini. Apa itu? Tempat Ke Panti ya, Imam. lari ke Panti Imam. ya. Ya, Panti Imam, betul. Ibadahnya ini gara-gara ada wanita ini jadi berhenti atau tetap aja lanjut sampai selesai ibadahnya? Ya, jadi berhenti. Seperti itu. Jadi berhenti. Udah lari, udah ketakutan romonya. Romonya lari ketakutan. Oh. Pas lagi khotbah itu tiba-tiba ketahuan kok dia itu teroris, langsung lari. Udah, dan nggak dilanjut lagi. Udah selesai. Jemaat yang lain? Jemaatnya juga pada lari semua? Seberapa ada yang lari, seberapa ada yang nangkap teroris itu. Oh. Oke, tadi kirain saya sempat berpikir ini kayaknya masih pada pede, pada cuek aja sampai selesai. Nggak tahu berhenti ya. Oke, thank you, Pak. Maaf, ini aku dari keluarganya, keluarga dari adik aku, ini aku kakaknya. Aku di sini cuma mau ngelurusin bahwasanya adik aku emang kurang normal. Di sini dianya itu nikah sama orang Madura, tapi di sini cuma ikut suaminya. Nah, pas kejadian itu, adik aku itu mau nyamperin aku, mau rujak-rujakan, terus bawa pisau, emang dari rumah, dari kosan. Ini dari kosan. Aku di sini sekali lagi cuman mau minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan adik aku. Di sini adik aku udah kurang normal itu dari 2023. 2023 udah dibawa ke rumah sakit, emang udah jadi pasien. Tapi pas akhir tahun adik aku udah agak normal. Terus agak normal, tapi masih ada sedikit tidak normalnya. Paham ya? Nah, nikah sama orang Madura di sini cuman ngekos, suaminya jualan. Terus adek itu mau nyamperin aku kerja di Surabaya Manukan. Terus adek mau kesini nyamperin aku, dia bilangnya ke suaminya mau rujaan. Ya mungkin pas di jalan kan di Wonorejo ada salah satu yang meninggal. Mungkin adek itu kebawa, mungkin emang kan dianya juga kurang normal, makanya adek itu jadi bicaranya tuh ngelantur, makin parah. Emang waktu itu mau dibawa ke Madura biar adik aku ditangani di sana. Nah, di sini aku cuma mau ngelurusin, kami keluarga minta tolong buat hapus atau jangan menyebarluaskan. Kasihan mama sama papa aku di sini. Enggak, adek itu enggak mau nyelakain. Pisaunya juga enggak adek todongkan sama orang. Pisaunya juga ditaruh di dalam, tapi itu jatuh.
Enggak kan, enggak adik langsung todongkan ke orang, enggak kan. Cuman di sini tuh adik dihasut sama aura hitam katanya, dihasut disuruh masuk. Kalau enggak masuk adik ditodongkan. Padahal itu tuh adik tuh cuman halusinasi. Ke bawah dari pikiran halusinasi adik juga tuh dulu 2023 kerasukan, kemasukan arwah. Makanya adik itu mungkin dihasut disuruh masuk. Kalau masalah sadar, adik aku kadang kalau sini pakai cadar. Kalau dianya lagi mau pakai cadar, dianya ke sini pakai cadar, kadang enggak. Jadi di sini tuh adik bukan bukan mau bukan mau neror atau semacamnya atau mau adik cuman lagi dalam fase banyak pikiran, asam lambungnya kumat, terus jadinya sakitnya itu mulat lagi. Sakit yang dulu 2023, sakit jiwanya sekarang makin parah. Makanya alhamdulillah sekarang udah ditanganin dan sekarang jadi pasien di rumah sakit. Makanya kami sekeluarga cuma mau minta maaf, terus juga ingin meluruskan kayak seperti apa kronologinya, dan kami juga mau minta tolong Halo Mbak. sebesar-besar biar kami adik mau dibawa pengadilan. Kami sekeluarga minta tolong biarin kami sekeluarga tenang, biarin kami sekeluarga nggak banyak pikiran, beban. Soalnya bukan cuma ini kok masalah keluarga kami. Jadi kami tolong minta maaf sebesar-besarnya. Kami nggak ngomong bahwa adik kami itu nggak salah. Tapi kami cuma mau minta tolong toleransi, soalnya adik saya itu dari saat kemarin itu dalam keadaan kurang sadar. Jadi kami cuma minta tolong dihapus video-video yang beredar, sama jangan disebarluaskan lagi. Biarin kami sekeluarga tenang. Biarin kami yang urus adik sama pihak yang berwajib. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang adik masih ditangani di rumah sakit. Aku sebagai kakaknya, kakak perempuannya, cuman mau minta maaf, mengawali. Jadi minta tolong, minta maaf. Terima kasih, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya Romaza udah datang, udah klarifikasi. Ya, kalau mengenai minta maaf, tentu saja kita pasti maafkan ya. Nah, kalau mengenai ini dihapus, sepertinya yang ini berita sudah viral. Saya juga nggak yakin apakah ini berita bisa dihapus atau tidak. Kayaknya nggak bisa gitu. Semua orang udah ngomongin ini. Jadi saran saya, ya mungkin nggak usah terlalu stres juga ya. Nggak usah terlalu dibawa sampai gimana, sampai malu. Nggak perlu seperti itu juga. Jadi ini ya memang musibah Kami dan kami juga sadar ini ujian, musibah. Tapi kami cuman ya mau meluruskan, mau mengklarifikasi bahwasanya adik aku emang kurang sadar waktu itu. Jadinya ya minta maaf dan minta tolong buat siapapun yang nanya-nanya tentang kayak gini, diklarifikasi secara kayak seperti apa yang aku omongin. Ade nggak pernah waktu di 2023 Ade nggak pernah ngeganggu, nggak pernah kayak sampai ngelukain keluarganya, nggak sampai. Itu tuh pisaunya itu cuman dibawa, nggak ditodongkan, cuman dibawa, terus nggak sengaja jatuh. kenapa dia bawa pisau begitu bisa diklarifikasi? Cuman iseng aja atau Adek bawa pisau sama bawa mangga, tapi mangganya adek dikasih ke kakak iparnya.
dikasih ke kakak iparnya, adek itu niatnya mau rujakan di sini. Di sini aku punya mangga. Emang adek niatnya mau rujakan di sini, tapi ya mungkin ada arwah-arwah yang menghasut adek supaya masuk. Adek kan ngomong bahwasanya itu tuh adek ngomong disuruh sama orang dikasih pisau. Padahal pisaunya itu bawa dari kosan. Itu tuh adek udah ngelantur. Yang dianya tuh izin sama suaminya, dianya udah ngelantur di sini. Makanya waktu itu emang suaminya ngomong mau bawa ke Madura, mau dibawa biar ditanganin di Bangkalan. Dulu itu dibawa ke Bangkalan, soalnya dari Madura kalau ke Surabaya sini jauhan, lebih jauh. Tapi makanya mau dibawa ke Bangkalan dari Madura. Makanya soalnya kan di sana ada bidannya itu udah berhubungan langsung sama Bangkalan, berhubungan sama rumah sakit Bangkalan. Bidan yang dulu nanganin ade. Makanya pas kemarin itu kejadian kayak itu, kami sekeluarga kaget. Kami sekeluarga juga gak nyangka kalau masalah adik pakai cadar, dibilangin dianya itu mau neror. Bukan, adik itu emang keseringan pakai cadar. Di sini kadang pakai kadang enggak, tergantung moodnya dia mau pakai apa enggak. Kami juga sekeluarga itu menurutin apa kemauannya adik. Soalnya adik dari kecil emang enggak senormal kita. Emang fisiknya tidak senormal kita semua. Ya mungkin bagi orang yang merasa fisiknya pasti ngerasa ya itu mungkin cuma nakal-nakalan ini itu. Soalnya dia tuh nggak ngerasain gimana punya itu fisik lemah. Ada yang seperti itu nggak bakalan ngerasain gimana rasanya. Kak, tolong kalau ada video yang beredar diklarifikasi. Minta tolong siapapun itu. Biarin kami sekeluarga tenang, ngurusin adik kami secara normal. Nggak kayak gini di media semuanya. Kasihan keluarga kami. Bro TR, aku bisa bertanya nggak? Ya, silakan kalau bertanya boleh, Bro. Tapi jangan Iya. Ya, bentar ya. Ya, silakan. Apa ya? Ya, saya mau tanya, apakah benar adik Mbak ini pernah sekolah di pesantren? Itu aja dulu. Kalau di pesantren, bukan kayak pesantren kecil, bukan pesantren besar. Aku juga alumni sekolah, tapi adik aku lulusnya itu 2023. Makanya adik itu ngelantur kan, waktu di gereja adik aku itu ngomongnya masih sekolah ini itu tuh udah ngelantur jawabannya. Ngelantur. Usianya benar 18 tahun ya? Enggak, adik? Kalau usianya benar Halo, benar 18, aku juga. Ya. Benar ya 18 tahun ya? Benar, umurnya emang 18 tahun. Aku kakak perempuannya 20 tahun. Selisih 2 tahun. Oke. Kami sekeluarga cuma meminta tolong itu. Klarifikasi. Minta tolong siapapun itu minta tolong mengklarifikasi tentang kalau cuma mulut 1, 2, 3 nggak bisa membuka semua mulut media, nggak bisa. Makanya kami minta tolong sama siapapun itu. Pertama kami minta sebesar-besarnya nih. Kami mengakui bahwa adik kami. Halo, Mbak Romaza? Ya, sepertinya agak kurang bagus signalnya ya. Ya, yang pasti memang ya pasti kita mampu nih ya, namanya orang Kristen,
kita diajarkan untuk mengampuni kok. Cuman mengenai pembahasan ini bukan untuk ngebully atau untuk menyerang adik Mbak, tapi ini untuk kita sendiri yang di Kristen ini kita lebih memikirkan itu karena kejadian seperti ini bukan cuma sekali ini, bukan pernah terjadi seperti ini, pernah terjadi berkali-kali dan yang lain-lain lebih parah kan sampai bom bunuh diri segala macam begitu. Nah, yang kami bicarakan lebih ke arahnya bagaimana pencegahan supaya nanti tidak terulang lagi di gereja-gereja gitu. Bukannya kita nggak mau peduli dengan adiknya Mbak, tapi kita lebih peduli dengan kita punya jemaat gereja kita nih. Soalnya kan ini kan banyak, jemaat gereja kita banyak, dan Ya nyawa masalahnya. ya, ya Mbak Romaza ada yang mau disampaikan lagi? Tadi kalau nggak salah Bapak kan nanya, sekarang adik di rumah sakit mana? Tadi aku habis saja nelpon mama, katanya di rumah sakit Menur. Aku juga nggak tahu itu di mana. Soalnya aku di Surabaya juga baru 4 bulan. Adik aku di sini juga baru. Makanya aku barusan telepon mama, nanyain di mana. Biar ini tuh biar selesai, biar clear masalahnya. Meskipun ya mungkin ini nggak sampai semuanya mendengar, mungkin semuanya nggak sampai mendengar semuanya, nggak sampai semua orang tahu. Tapi ya sekiranya adalah yang bisa percaya. Kalau meskipun kalau nggak percaya, bisa dicek langsung di rumah sakit Menur atas nama pasien Rohimah, dari Madura. Kalau mau tahu di mana sekarang lokasinya. Oke, makasih Mbak. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Aku mau menyampaikan pertama minta maaf sebesar-besarnya, yang kedua terima kasih atas toleransinya. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar Mbak Rohimah, saya mau bertanya, bisa sama Mbak? Halo? Bisa. Saya mau bertanya ya, kalau Mbak Rohimah ini posisi tinggalnya di daerah Madura apa di Surabaya? Di Surabaya, di kosan Wonorejo. Wonorejo ya? Pertanyaan saya, apakah rumah Mbak itu dekat dengan gereja yang bersangkutan dimasukin sama adiknya Mbak? Bukan. Dekat apa jauh? Aku ada di Manukan. Aku nggak tahu gerejanya di mana. Tapi adik aku itu nganterin. Di Manukan gerejanya. Oh, berarti dekat. Kan di Wonorejo kan? Rumah Mbak di Wonorejo. Adik aku di Wonorejo. Kalau aku di Manukan. Manukan. Terus kedua, waktu janjian itu adik Mbak ke rumah Mbak naik motor sendiri apa goncengan apa gimana ya Mbak? Naik motor sendiri, soalnya adik udah biasa. Setiap hari itu adik kesini. Adik kan ditinggal suaminya kan. Jadi adik Mbak bisa naik motor ya dalam keadaan lagi sakit gitu. Maaf ya udah gitu bisa naik motor sendiri ya dari Wonorejo ke Manukan. Adik aku bukan langsung. Adik aku cuman dalam masalah kurang waras, setengah waras, setengah enggak. Jadi masih bisa naik motor ya? Bisa, tapi bisa dijelasin Mbak? Ya. Setengah warasnya itu apa kira-kira biasanya seperti apa setengah warasnya? Setengah warasnya kadang dianya agak nggak nyambung, terus ngomong ngelantur. Tapi kalau masalah ngelukain orang nggak sampai separah itu. Nggak pernah separah itu. Nggak sampai ngelukain keluarganya sendiri. Hah? Ngelukain orang lain pernah? Kalau melukai orang lain pernah nggak? Nggak pernah. Cuman ya kadang dianya cuma teriak-teriak, nangis-nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak, tiba-tiba ketawa.
Di situ Enggak, masalahnya. Jalan Wonorejo itu dekat rumah sakit Sutomo ya. Aku juga nggak tahu, aku di sini baru. Oh, aku Aku pernah lihat adiknya Mbak itu kayaknya kerja di warung depan rumah sakit Sutomo tuh. bukan, adik aku nggak pernah kerja. Dianya ke sini cuman dibawa suaminya. Kebetulan aku kerja di Manukan. Jadi adik aku itu biar nggak sepi, aku suruh ke sini setiap hari ke sini adik. Biar adik nggak terlalu tertekan sendirian. Soalnya katanya itu adik nggak boleh sendirian, nggak boleh banyak pikiran. Nah masalah itu sapi mertuanya baru mati. Itu mungkin yang jadi beban pikiran. Makanya adik aku itu langsung banyak pikiran, langsung nggak bisa ngendaliin perasaannya, nggak bisa ngendaliin pikirannya. Nah, halusinasinya itu dikira beneran. Padahal di sini tuh semua jawabannya ada. Ya, soalnya aku kayak pernah lihat adiknya sampean tuh kerja di warung dekat Sutomo. Dibilang Persis banget. Bukan, Ya Iya, mungkin Bu. aku salah orang ya. bukan. Ada yang nggak pernah kerja. Mbak, Bu saya mau tanya Romaza pertanyaan boleh kedua nanya ya. nggak? Itu Oh kenapa ya, adik Mbak boleh. bisa masuk ke gereja yang ada di Manukan itu sebabnya kenapa ya Mbak? Kalau Mbak saya boleh tahu. Gini, adik aku kan bilang bahwa dianya itu disuruh orang. Padahal di sini tuh adik tuh udah nggak bisa ngontrol sendiri. Nah, itu cuman halusinasinya aja. Terus adik aku itu halusinasi disuruh masuk, kalau nggak masuk katanya mau ditodong pisau, mau ditusuk pisau. Katanya, dia itu ngomong gini. Itu tuh cuman halusinasinya, bahwasanya katanya disuruh orang. Padahal di sini tuh adik tuh dari pikirannya kami keluarga juga banyak, bukan cuma itu, ada itu ngomong ngalantur kayak gitu. Dianya juga bilang kan bahwa katanya di gang lah inilah. Padahal itu tuh cuma halusinasi. Halusinasi. Mbak, boleh tahu Mbak, adik belajar agama dari siapa Mbak? Kalau dia itu dari sekolah. Dari sekolah. Sekolah apa Adik aku namanya? Oke. Kalau di eh sekolahnya Mbak ya? madrasah, Iya. iya, Madrasah mana? madrasah Nurul Hasan, Nurul Aini, Sumber, Tatatan, Telokoh, Kokoh, Bangkalan. Oke. Di bawah Boleh tahu yayasan Mbak, apa itu? biasanya diajarin apa Kenapa? tentang Kristen Mbak? Kalau di madrasah itu diajarin apa tentang orang Kristen? Kami pergi ke sekolah, cuman ya nggak pernah diajarin kayak itu kan. Di sana itu agak sekolah madrasah tentang keagamaan Islam, Hmm. tentang kitab, tentang cara baca Quran, tentang sopan santun ke keluarga, ke orang tua, guru. Di sana emang nggak pernah diajarin tentang agama seperti kalian. Kalau tentang Nasrani biasa disebutinnya bagaimana? Orang Nasrani itu Nasrani, gimana sih? Orang kafir tuh gimana sih biasanya diajarinya? aku juga nggak tahu. Nasrani itu apa? Pendengar, tapi kami itu nggak terlalu kayak mencampur urusin. Soalnya kami ingin damai secara rehat, kami kalian seperti ini. Nah sekarang itu adik itu masalahnya menyenggol, mungkin menurut kalian adik itu menyenggol agama kalian. Padahal di sini adik itu dalam keadaan kurang waras. Jadi minta tolong, ditoleransi, Hmm. dimaafin.
Itu pasti, Mbak. Itu pasti. Kita tentang hal itu. Jadi yang seperti ini pun buat kita sebenarnya udah biasa ya. Kita juga sering lihat yang seperti ini. Cuman kita pengen tahu aja gitu. Maksudnya biasa tuh diajarin ya sepengetahuan Mbak deh gitu. Nasrani itu gimana sih? Dulu diajarinnya dikasih taunya apa gitu tentang Nasrani. Aku nggak tahu, aku nggak pernah diajarin tentang Nasrani. Di sekolah nggak pernah diajarin. Iya, nggak pernah diajarin tentang Nasrani. Jadi ya kalau mungkin adik aku tuh ngomong tentang apa, itu jangan ditanggepin. Soalnya adik aku juga nggak tahu. Nggak tahu tentang hal itu. Waktu sekolah dulu Soalnya pakai yang kitab kuning nggak, Pak? Pakai kitab kuning nggak? Kenapa? Terus terang apa yang disampaikan oleh adiknya Mbak sering kita dengar juga, bukan orang pertama yang lakukan ini. Maksudnya gini, saya mau menghibur Mbak dikit ya. Jadi apa yang terjadi dengan adiknya Mbak itu bukan satu-satunya, bukan pertama kalinya juga gitu. Yang seperti ini juga udah banyak, Mbak. Iya, tapi di sini aku cuman mau mengklarifikasi biar nggak jadi tambah luas. Cukup yang tahu-tahu toh ya, yang bisa minta tolong buat mengklarifikasi kepada yang lainnya. Minta tolong disampaikan. Oke, makasih Mbak. Teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Mumpung ada kakaknya di sini. Boleh, saya boleh bertanya nggak, Bu Rohmaza? Iya, silakan. Kan sebelumnya katanya terakhir ya, katanya di rumah sakit itu di tahun lalu kan katanya adiknya kan. Itu di rumah sakit apa? Saya lupa itu nama rumah sakitnya apa? Kalau yang di Surabaya atau kalau sekarang kan dulu itu di rumah sakit Bangkalan, tapi kalau sekarang rumah sakit apa tadi ya? Danum apa Ranum? Menur. Ada ya Menur. Nah sekarang ada di rumah sakit Menur di menjalani. Berapa? 2023 di Bangkalan ya, rumah sakitnya. Iya di Bangkalan. Di rumah sakit Bangkalan. Berarti pas habis dari lulus madrasah itu baru tiba-tiba kena, ini pas lulus dari madrasah tiba-tiba ini kena ODGJ atau apa tuh ada gejala-gejalanya atau gitu ya Bu Rohmaza ya? Iya, adik aku tuh nggak bisa banyak pikiran, terus nggak bisa ngomong secara santai. Adik aku tuh ya seperti kata aku tadi, adik aku tuh spesial, nggak seperti kalian semua. Berarti skizo atau autis ya kok kayak gitu ya? Dalam fisik, dalam mental adik kurang, dalam pembelajaran juga adik kurang. Intinya adik itu doang. Iya. Kayak kurang, kayak keterbatasan ya berarti ya, bukan lebih ke Dari kecil emang seperti itu, tapi pas lulus sekolah ada langsung kena sakit seperti itu. Oke, tadi namanya siapa Mbak? Rohima ya? Iya, di rumah sakit Menor. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bersedia untuk pimpin doa untuk doakan Rohima mungkin? Aku bantu doa deh, boleh. Ya, silakan Bro Lukulio. Ya. Didoakan nggak apa-apa ya. Adiknya didoakan boleh Mbak? Didoakan boleh ya Mbak ya, sama kita. Iya. Orang Kristen ya. Kan? Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk saudari kami Tuhan, untuk rohani ya Tuhan, yang saat ini ada di penuh Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi Tuhan.
Sekiranya dia menderita satu penyakit Tuhan, tolong sembuhkan dia, ampuni dia. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat menyayangi dia Tuhan. Oleh bulir-bulirmu Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan dia. Kami percaya kasih karunia menyata dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang sangat mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan kesembuhan, pemulihan atas mental, atas keluarga dalam saudari kami rohaniani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memaafkan dan kami mengasihi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, Amin. Mbak Harum, mau disampaikan lagi, Mbak? Udah untuk semuanya, makasih. Cukup itu Ya, makasih. toh yang mau aku sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya udah ngedoain. Mungkin bertambah lagi, kalau boleh saya mau nanya lagi sekali lagi kepada Ya, Mbak silakan. Roma. Halo? Ya, silakan. Iya. Itu kalau Mbak pernah tahu nggak ya, adanya pernah cerita sering kayak mendapat kayak bisikan-bisikan gitu untuk masuk ke gereja atau gimana untuk bersikap Kalau kepada bisikan, orang Nasrani gitu. Pernah kalau bercerita gitu, bisikan itu sering atau sudah berapa kali untuk masuk gereja atau untuk melakukan sesuatu kepada orang Nasrani. ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya adik langsung ke situ. Pertama kalinya adik nggak pernah bicara, nggak pernah cerita tentang dapat bisikan-bisikan seperti itu. Ini tuh pertama kalinya adik masuk ke situ. Aku juga shock pas dengar berita bahwa adik masuk ke gereja. Mbak, ada kenal nggak? Maksudnya ada orang nggak yang baru-baru ini jadi guru agama begitu? Enggak. Iya. Nggak ada Sanksinya ya? disuruh orang. Oke. Enggak. Oke, makasih. Mbak, Ya. Ya, SP9, ada yang mau ditanyakan, silakan. ya kami prihatin sungguh, beban keluarga sangat berat, apalagi dalam kondisi adik Mbak yang seperti itu kan. Tentunya bagi yang tidak mengalami agak susah, tetapi Mbak juga harus mengerti juga ya Mbak, untuk kami yang Nasrani, karena kan Mbak harus pertama enggak gini, kami mengasihi, kami mengampuni, kami mendoakan yang terbaik buat Mbak, adik Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak, tetapi ya kami juga mohon maklum karena situasi yang nyatanya sering terjadi pengeboman, terjadi kekerasan di gereja seperti itu ya Mbak. Nah di sini supaya kita saling memahami lah, kita tidak untuk ngomongi menjelek-jelekan adiknya Mbak, pertama seperti itu. Terus yang kedua Mbak juga harus paham bahwa seringkali hal ini terjadi seperti itu, banyak korban yang tadi saya katakan anaknya meninggal, ibunya cacat seperti itu kan, kita juga trauma Mbak, takut gitu seperti itu, mohon dimaklumi itu. Dan kedua mau tanya Mbak, dapat channel tanpa rahasia ini dari mana ya Mbak? Dari aku kan ngomen tentang adik aku, mengklarifikasi di salah satu akun YouTube. Nah, di sana ada yang ngomong, Mbak kalau mau klarifikasi di akun tanpa ragi. Di sana sekarang lagi live biar semuanya pada tahu klarifikasinya seperti apa. Semua orang kan juga mau tahu ini tuh seperti apa, gimana. Maaf yang di sini hujan, habis hujan, makanya jaringannya nggak stabil. Ya. Silakan, Mbak, mau tanya Mbak. Ya. Tentang itu Mbak, masih pertanyaan tentang kenapa bawa pisau Mbak. Mungkin masih belum jelas. Silakan dijelasin lagi Mbak. Dalam masalah adik bawa pisau, adik niatnya mau rujak mangga sama aku di sini. Nah, waktu itu di sini emang pisaunya kurang tajam. Di sini adik bilang aku baru beli pisau.
Makanya adik itu bawa. Nah mungkin ya dianya kan juga setengah sadar setengah enggak pikirannya. Makanya mungkin ada yang menghasut atau enggak halusinasinya. Soalnya adik aku tuh sering apa bisa kayak makhluk halus gitu. Seperti itu, mungkin ada hasutan, kan ada yang ngomong bahwa disuruh orang itu tuh hanya halusinasi atau enggak hasutan-hasutan, bisikan-bisikan dari alam lain. Disuruh masuk. Dalam seperti itu adik dalam keadaan kurang normal kemarin. Pas Disuruh pas mana, Mbak, kejadian maksudnya? itu disuruh masuk ke gereja. Kalau adik nggak mau atau nggak adik nolak, bisikannya itu ngomong bahwa bukan ngomong, itu mungkin ya halusinasi adik aku, kalau nggak masuk nanti ada yang nusuk sama pakai pisau. Halusinasinya adik tuh gitu. Tapi adik itu emang nggak megang pisaunya, nggak ditodongkan. Ini dalam dalam seperti dalam keadaan seperti itu, adik kan aku udah ngomong kan, adik itu setengah sadar setengah enggak, kadang ngelantur. Tapi sekarang ya alhamdulillah ditanganin di rumah sakit Menor. Semoga sembuh total dan bisa dibawa pulang ke Madura. Selamat malam. Jadi menurut saya ya, berdasarkan cerita Mbak ini udah jelas banget kalau adanya memang sakit jiwa sih saya rasa. Dan kita tidak cukup sampai sini aja, nggak usah menghakimi sih. Karena orang sakit jiwa ya mau gimana lagi kan? Mungkin yang kita berpikir enggak, padahal kenyataannya lain kan repot juga. Iya, kami sekeluarga juga sakit hati atas komenan, tapi kami nggak menindaklanjutkan, tapi kami cuman ya sabar. Aku juga mengklarifikasi satu-satu tapi nggak ada yang dengar. Oke. Sakit hatinya. Sakit hatinya gimana, Mbak? Dilengkapin ya, nggak apa-apa, di sini ngomong aja. Sekalian, Mbak. Aku sih nggak ada dendam enggak. Aku juga mentoleransi. Aku di sini nggak mau ngejelek, nggak mau apa-apa, nggak mau nyalahin mana yang salah, mana. Aku cuma meminta maaf sama mengklarifikasi bahwasanya adik aku dalam keadaan tidak normal. Sekarang ada di rumah sakit Menur. Masih dalam penanganan rumah sakit. Boleh tahu, Mbak, apakah Mbak mengalami Kami semoga orang tuanya dibully karena peristiwa ini? enggak, cuman kami sakit hati atas komenan. Makanya kami minta tolong buat menghapus dan tidak menyebarluaskan video itu. Komenan seperti apa, Mbak, yang bikin sakit hati, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Komenan bisa dilihat sendiri, nggak bisa ngomongin. Komenannya bisa dilihat sendiri. Banyak komenan bisa dibaca satu persatu. Boleh tahu yang bikin sakit hati kayak gini, maksudnya kan kita berharap nggak ada yang komen seperti itu lagi. Jadi nggak ada yang komen seperti itu. Jadi kalau bisa dijelasin, Mbak, komen seperti apa yang bikin sakit hati, Mbak? Komenan, dari banyaknya komenan, yang paling sakit hati menurut aku tuh yang ngomong kalau ada itu ingin meneror di sana. Itu yang bikin aku sakit hati. Di sini tuh ya kan kalian juga nggak tahu seperti apa kronologinya. Ya aku nggak bilang kalian ngefitnah, enggak. Ya tapi cuman ya sakit hati. Makanya aku mengklarifikasi. Di sini alhamdulillah ada yang live secara langsung, bisa aku mengklarifikasi gimana kronologinya. Gimana
seperti itu. Ada dalam keadaan tidak normal, nggak ada yang percaya. Katanya pura-pura sakit lah ini itu. Itu ya bikin sakit hati ya. Iya. Oke. Oke, Mbak. Mbak tadi tahu channel Tanpa Ragi dari channel mana? Dari aku juga lupa, soalnya itu cuman komenan. Balasan dari komenan. Iya. Nggak apa-apa. Ya mungkin ini juga karena udah ada klarifikasi gini, saya nggak mau lanjutin lagi supaya kita juga nggak bikin sakit hati keluarganya ya. Kita hormati juga, kita menghargai perasaan orang lain. Jadi sepertinya Iya, cukup. Terima kasih Mbak ya. Sekali lagi Ya, saya terima juga kasih kembali. maaf ya, kata-kata yang bikin sakit hati. Semoga keluarganya juga bisa memaafkan ya orang-orang yang mungkin komentarnya bikin sakit hati. Iya, Semoga adiknya bisa cepat sembuh ya Mbak. iya. Oke, thank you teman-teman semua. Terima Saya kasih. tutup ya. Sekian video kali Terima ini. kasih Yes. banyak. Amin. Terima kasih banyak kepada channel Tanpa Ragi. Aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih cintai gelap, karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk menerangi